Yang terhormat Bapak Wartono Sarjana Pendidikan, Kepala SD Negeri 1 Medaharjo. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Medaharjo yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pagi ini dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan diseminasi menyebarkan budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Puji Mayati, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 1 Medaharjo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Bogor. Tak lupa selawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa bersama agar kegiatan kita diberikan kemudahan serta manfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 1 Medaharjo. Kepada Bapak Wartono, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu SD Negeri 1 Medaharjo, yang saya hormati utusan Ibu Sri Puji Mayati, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, calon guru penggerak angkatan 7. Marilah kita sampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan SD Negeri 1 Medaharjo dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita di hari nanti dapat sahabatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, saya bangga dan mengapresiasi atas terpilihnya Bu Puji Mayati SPGD sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 1 Medaharjo. Saya berharap yang pertama, dengan adanya guru penggerak di SD Negeri 1 Medaharjo dapat berpengaruh positif khususnya pada siswa-siswa SD Negeri 1 Medaharjo dalam pembelajaran di sekolah, khususnya dalam pembelajaran Merdeka Belajar. Murid diberi kebebasan untuk merdeka belajar. Yang kedua, saya berharap dengan adanya calon guru penggerak di SD Negeri 1 Medaharjo dapat membantu atau
memberi teladan kepada teman-teman guru se-SD Negeri 1 Bendajo khususnya dan mungkin umumnya di lingkungan se-desa Bendajo. Yang ketiga, semoga adanya guru penggerak di SD Negeri 1 Bendajo dapat menjunjung atau mutu pendidikan di SD Negeri 1 Bendajo dapat lebih maju dari tahun-tahun kemarin. Itu harapan kami sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Bendajo. Dan yang terakhir, semoga acara ini nanti yaitu acara designasi yang akan disampaikan oleh Ibu Puji Mayati berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan semoga juga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wardana. Langsung saja acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi penyebaran budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Puji Mayati, Sarjana Pendidikan Sekolah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Bendajo, Bapak Wartono Sarjana Pendidikan, serta Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Bendajo yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan berkah, rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Di sini bukan berarti saya sok paling pintar ataupun menggurui. Di sini nanti kita akan belajar bersama, akan berkolaborasi dan berdiskusi bersama, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah. Konsep-konsep ini yang akan saya sampaikan tidak jauh dari materi yang telah kita pelajari pada platform Merdeka Mengajar, khususnya kalau tidak salah ada pada topik 9 disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, pada disiplin positif itu ada beberapa konsep utama. Konsep utama pada disiplin positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Nah, mungkin dari beberapa konsep itu ada yang sudah pernah kita dengar, ada yang belum. Nah, seperti saya ini untuk yang segitiga restitusi itu juga baru mendengar dan baru mempelajari dalam modul 1.4 pendidikan guru penggerak ini. Jadi mungkin ini hal baru untuk saya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah mempelajarinya. Nah, mari kita belajar bersama. Nanti misalnya yang saya sampaikan ada salah dan keliru, nanti mohon untuk pembenarannya, deh. Untuk selanjutnya, nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiri
terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini bedanya dengan lama. Kita di sini dengan paradigma baru dituntut untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa. Yang dimaksud di sini bukan kebutuhan secara lahir ya, misalnya uang saku atau jajanan, tidak nih. Nah, di sini kita misalnya ada siswa yang kurang paham dengan materi yang kita sampaikan atau dengan konsep pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, itu nanti kita harus menggali penyebabnya apa, kok bisa anak itu tidak paham ataupun kurang paham. Nah, itu kita gali sumbernya sumbernya apa, kok kekurangannya apa. Nah, itu tugas kita sebagai pendidik untuk melengkapi kebutuhan siswa tersebut. Nah, dari segi pembelajarannya nih. Nah, itu kemudian mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya, pembelajaran terdiferensiasi itu seperti apa? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah paham? Nah, pembelajaran terdiferensiasi adalah itu tadi kita harus mengetahui apa saja kebutuhan murid di dalam kelas. Kebutuhan yang tentang pembelajaran misalnya matematika. Nah, kok dia tidak berkali-kali kita jelaskan, berkali-kali dengan berbagai metode belum paham. Nah, kita tidak boleh menyerah, harus berganti-ganti metode. Dengan metode satu kurang paham, kita ganti dengan metode yang lain. Nah, sampai kita menemukan satu metode yang memang benar-benar dimengerti oleh anak tersebut dan memudahkan anak tersebut untuk belajar. Nah, itulah yang dimaksud dengan pembelajaran terdiferensiasi yang berbeda-beda kebutuhan siswa satu dan siswa yang lainnya. Kalau misalnya yang satu sudah paham, yang satu belum, berarti kita harus menggali lagi yang belum itu kebutuhannya apa. Mungkin yang sudah paham ada pada bidang yang lainnya belum paham. Nah, itulah kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Itu yang disebut pembelajaran yang terdiferensiasi. Untuk selanjutnya, ya, tentang disiplin positif. Konsep yang kedua nih, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan hal itu menimbulkan ketidaknyamanan dikarenakan disiplin dilakukan dengan pemaksaan. Nah, sudah masuk ke pemikiran kita ya, saat kita sekolah dulu kata disiplin identik dengan kata paksaan. Kalau disiplin itu harus dipaksa. Nah, jadi kalau setiap guru mewajibkan anak untuk disiplin, biasanya anak akan ada rasa takut, ada rasa tidak nyaman. Nah, itu hal biasa. Nah, itulah tugas kita sebagai pendidik untuk mengubah mindset anak tentang makna kata disiplin. Nah, karena makna kata disiplin itu sebenarnya bukan paksaan, tetapi memang kita timbulkan niat dari dalam hati untuk mewujudkan disiplin kepada anak. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik yaitu tadi yang timbul dari dalam sehingga anak itu melaksanakan kedisiplinan itu tidak terpaksa. Tidak terpaksa, memang mereka senang dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan senang hati dan dengan bahagia melaksanakan kedisiplinan yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah ataupun di masyarakat nantinya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, paksaan maupun hukuman. Nah, anak itu cenderung takut ya kalau ada hukuman. Kamu nanti kalau tidak disiplin akan mendapatkan hukuman, akan lari keliling lapangan 10 kali, atau akan membayar denda atau apa. Nah,
itu dengan pemaksaan biasanya anak merasa tidak nyaman dan cenderung membenci dengan kata disiplin yang seperti itu. Nah, kalau tidak seperti itu dengan sogokan juga, ayo kamu yang rajin, nanti tak kasih seperangkat alat tulis. Nah, seperti itu juga tidak bagus dengan sogokan ya. Nah, selanjutnya konsep yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, pada dasarnya manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, kebutuhan yang mendasar yang mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, sudah menjadi kodratnya nih kalau manusia itu berusaha sebisa mungkin untuk bertahan hidup. Kita makan, minum, kita bernafas. Nah, itu merupakan kebutuhan bertahan hidup manusia itu dalam segi fisik kita. Kemudian kita berusaha menyelamatkan diri dari ancaman, kita menjaga diri, kita berhati-hati di jalan. Nah, itu juga termasuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, untuk kasih sayang dan rasa diterima, saya kira Bapak dan Ibu sudah paham ya. Nah, untuk juga sudah kodratnya manusia ya. Semua manusia dari anak kecil, dari masih bayi sampai tua, nah itu semuanya membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima di kelompoknya. Nah, yang ketiga adalah penguasaan. Nah, setiap manusia itu sebenarnya dari dalam hati itu rasa ingin berkuasa itu pasti ada. Rasa ingin berkuasa. Nah, cuma hanya lingkupnya besar atau kecil. Nah, kadang manusia yang mempunyai kebutuhan penguasaan dalam lingkup yang besar, misalnya mereka memang dari kecil sudah bercita-cita menjadi penguasa, menjadi kepala daerah, menjadi presiden, ataupun menjadi wira swasta yang menguasai perusahaannya. Nah, itu kebutuhan akan penguasaan. Nah, untuk peserta didik itu juga mempunyai kebutuhan penguasaan akan materi yang disampaikan guru. Nah, itu juga kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Nah, itu tugas kita sebagai pendidik untuk memahami kebutuhan dasar penguasaan murid terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Untuk kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Nah, setiap manusia ingin bebas ya. Setiap manusia ingin bebas, begitu juga dengan murid. Bebas di sini maksudnya tidak bertindak semau mereka, tidak semau kita, tidak ya. Bebas di sini artinya bebas yang berbatas. Bebas yang berbatas. Sebenarnya manusia itu juga ingin kebebasan yang tanpa batas, tetapi dalam konsep kita sebagai pendidik, kita harus mengajarkan kepada siswa bahwa kebebasan itu ada batasannya. Nah, kebutuhan manusia yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, semua manusia juga pasti ingin merasa senang, merasa bahagia, tidak pernah merasakan kesusahan. Nah, seperti itu. Seperti juga siswa juga membutuhkan kesenangan dalam pembelajaran dalam sekolah. Kita harus menyajikan sebagai pendidik ya, kita harus menyajikan pembelajaran yang bisa membuat anak itu merasakan senang, tidak bosan, dan menanti-nantikan untuk hari sekolah berikutnya. Wah, nandang sesuk ya aku tak nandang sekolah, tak nandang sinau karo guru, karo kancane, seneng aku sekolah. Nah, seperti itu kita harus memenuhi kebutuhan sebagai pendidik dalam konsep kesenangan itu. Nah, bosan ya Bapak Ibu? Semangat gerobokan dulu yuk. Semangat pagi. Luar
untuk tidak bosan sampai akhir saya menyampaikan tentang materi budaya positif ini. Nah, saya lanjut untuk selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, setiap manusia itu sebelum melakukan tindakan itu pasti punya niat, punya motivasi, punya dorongan dari dalam dirinya sendiri. Aku mau ke sana, tujuanku apa? Nah, itu namanya motivasi atau dorongan. Nah, untuk siswa, terkadang murid itu melakukan sesuatu itu banyak sekali motivasinya. Tidak hanya siswa, kita sebagai manusia dewasa pun mempunyai berbagai macam motivasi. Nah, motivasi yang pertama biasanya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, siswa itu biasanya melakukan sesuatu itu mengharapkan imbalan atau penghargaan. Penghargaan itu entah berupa barang ataupun berupa pujian. Nah, jadi murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, karena hal inilah imbalan itu dari luar, itu disebut motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nah, hal ini sebenarnya kurang bagus untuk meningkatkan motivasi kepada anak. Nah, karena yang bagus itu adalah motivasi yang memang timbul dari dalam diri anak tersebut. Nah, motivasi yang kedua, motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, biasanya anak melakukan sesuatu atau melakukan disiplin positif di sini itu untuk menghindari hukuman dari gurunya. Aku mau berangkat pagi supaya tidak dihukum. Aku mau memakai sepatu hitam karena takut disuruh lari keliling lapangan. Nah, aku mau mengerjakan PR karena takut nanti disuruh bersih-bersih kelas. Nah, seperti itu. Nah, itu karena anak-anak termotivasi melaksanakan disiplin karena memang takut hukuman. Nah, ini juga termasuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik ya. Ekstrinsik ini betul sekali. Kemudian yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, jadi murid itu memang timbul niat dari dalam dirinya. Nah, memang tidak banyak murid yang seperti ini. Tapi kita sebagai guru pasti pernah menemukan seorang murid yang memang ada niat dari dalam dirinya. Dia itu dari belajar, dari melaksanakan disiplin, dari bangun pagi. Nah, itu mereka tanpa paksaan, memang di rumah itu tanpa dibangunkan oleh orang tuanya, sudah punya tanggung jawab diri sendiri untuk bangun. Kemudian mereka makan, biasanya kalau anak kecil makan itu orang tuanya harus merayu dulu, ayo makan sama ini, makan sama ini. Nah, biasanya, tetapi anak yang mempunyai keyakinan dari dalam diri atau bertanggung jawab pada dirinya, mereka makan seadanya dan tanpa disuruh. Waktunya makan, waktunya mandi, waktunya tidur. Begitu juga di sekolah. Mengerjakan PR juga tanpa disuruh karena mereka sudah dari dalam dirinya, sudah ada motivasi atau niat untuk memperbaiki dirinya. Nah, memang tidak banyak. Nah, tugas kita sebagai pendidik untuk memperbanyak sifat-sifat anak yang seperti itu. Jadi timbul motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Nah, hal itulah yang menjadi dasar seorang anak akan sukses di kemudian hari. Jadi tanpa paksaan atau tanpa motivasi ekstrinsik yang tadi saya sampaikan dengan hukuman ataupun dengan penghargaan. Nah, untuk selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa gagal? Karena di sini memang konsep disiplin dengan identitas ini itu kurang efektif kita terapkan kepada peserta didik. Yang pertama adalah hukuman. Nah,
seperti saya sampaikan tadi, hukuman itu sifatnya menyakitkan. Tidak ada anak yang suka dihukum, tidak ada anak yang senang disuruh lari keliling lapangan 10 kali, tidak ada anak yang senang diminta menulis kesalahannya 100 kali. Nah, itu menyakitkan ya. Kemudian anak yang mendapatkan hukuman itu juga merasa tidak nyaman. Mereka hari ini mendapatkan hukuman, setelah pulang sekolah di rumah mau berangkat sekolah itu anyang-anyangan. Aku males, aku sekolahku udah dihukum neh, lari koyo diri neh, aku udah diogah. Nah, seperti itu malah menimbulkan hal yang tidak baik kepada anak-anak. Kemudian hukuman juga menimbulkan ketakutan pada murid. Nah, itu tadi, takut mau menjawab, takut salah, mau bertindak seperti ini, takut nanti kalau bu guru marah, kalau pak guru marah, kalau pak guru menghukum, bu guru menghukum. Nah, seperti itu rasa jadi dalam hatinya itu selalu timbul ketakutan untuk dihukum. Nah, kemudian hukuman juga bersifat memaksa. Nah, biasanya guru menghukum murid itu mau tidak mau murid harus melaksanakan. Jadi memang memaksa. Kamu harus melaksanakan kebersihan, membersihkan 4 kelas sendirian, misalnya seperti itu, karena murid itu tidak memakai atribut saat upacara, misalnya seperti itu. Nah, itu akan murid itu mau tidak mau akan melaksanakan hukuman yang diberikan oleh gurunya. Nah, selanjutnya murid menyembunyikan kesalahan mereka. Nah, dengan hukuman itu murid itu sulit untuk jujur karena kalau mereka jujur mereka pasti akan kena hukuman. Nah, untuk itu murid itu cenderung menyembunyikan kesalahan mereka. Nah, mereka berbuat salah tetapi mereka menutup-nutupinya. Saya tidak bu, padahal ya mereka melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya murid menjadi rendah diri. Apalagi murid yang sering mendapatkan hukuman, baik itu di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sekolah, itu cenderung menjadikan murid itu rendah diri, tidak percaya diri, sulit bergaul dengan teman-temannya, sulit bersosialisasi, mau bicara dengan bu guru saja kakinya ngewel, tangannya dingin semua, keringat dingin. Nah, itu akibat buruk dari anak atau murid yang sering mendapatkan hukuman. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal selanjutnya adalah penghargaan. Nah, di sini penghargaan itu ternyata yang selama ini kita lakukan itu ternyata tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena penghargaan itu cenderung merusak hubungan dengan teman. Nah, misalnya yang dapat 100 nanti bu guru hadiahi permen. Satu meja yang semula rukun karena yang satu mendapatkan nilai 100, yang satu mendapatkan nilai 70. Yang dapat 100 itu mendapatkan permen, sedangkan yang 70 tidak, timbul rasa iri. Nah, jadi mereka yang semula rukun jadi marah-marahan. Nah, seperti itu tidak efektif untuk kita terapkan pada pembelajaran. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Biasanya anak yang pintar itu ya itu saja, yang pandai matematika itu ya itu saja, yang disuruh lomba itu juga itu saja. Kemudian anak yang merasa tersisih atau merasa tidak pandai itu biasanya takut untuk mengemukakan pendapatnya, takut untuk mengeluarkan kreativitasnya. Alah paling jorang aku cek apik konco musik naik, masih bagus temanku yang itu. Mungkin hasil karyaku, aku tidak pede aku dengan hasil karyaku. Nah, seperti itu ternyata penghargaan mematikan kreativitas. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Selama ini kita telah bertahun-tahun menerapkan ranking pada setiap penilaian akhir semester. Nah, ternyata itu tidak baik. Ternyata itu kurang efektif, bukan tidak baik, tapi kurang efektif untuk meningkatkan pembelajaran, untuk meningkatkan kreativitas anak. Ternyata itu kurang bagus. Nah, karena anak yang tidak mendapatkan ranking ataupun ranking yang paling bawah
biasanya yaitu tadi cenderung minder, cenderung tidak percaya diri. Nah, jadi mereka seperti mati kreativitasnya. Nah, selanjutnya penghargaan juga merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah, tidak percaya diri itu mereka jadi merasa dirinya tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa, tidak mempunyai minat dan bakat apapun yang bisa dilaksanakan di dalam pembelajaran di sekolah. Nah, selanjutnya disconnected. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau yang tadi dengan identitas gagal, yang ini dengan identitas sukses. Jadi konsep disiplin ini baik untuk kita terapkan pada pembelajaran. Yang pertama, konsekuensi. Nah, dengan konsekuensi itu memberikan penguatan, tetapi penguatannya jangka pendek. Nah, jangka pendek kepada siswa. Yang kedua, konsekuensi memerlukan monitoring berkelanjutan. Jadi kita harus memantau terus perkembangan anak tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, stimulus respon. Nah, stimulus respon itu setiap kali kita memberikan rangsangan, memberikan stimulus, nah baru anak melaksanakan disiplin positif yang ada atau yang kita ajarkan. Nah, kalau kita berhenti memberikan stimulus, anak pun tidak ada niat untuk melaksanakan disiplin tersebut. Nah, itu konsekuensi yang sifatnya stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Nah, untuk konsekuensi itu biasanya murid itu sangat menghormati peraturan. Nah, peraturan apa yang dibuat sekolah itu dilaksanakan. Kemudian tetapi ada kegagalannya, yaitu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, jadi konsekuensi murid itu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi murid begitu melakukan kesalahan, kemudian harus melaksanakan konsekuensi sesuai peraturannya. Jadi murid konsekuensi itu masuk dalam peraturan. Murid tidak diberikan waktu untuk merenungi, aku berbuat salah seperti ini, aku harus memperbaikinya dengan seperti ini, bukan seperti itu. Nah inilah konsep-konsep dari konsekuensi. Selanjutnya, ini konsep yang menurut saya paling bagus ya, konsep restitusi. Nah, konsep restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi setiap kali murid melakukan kesalahan, nah meskipun sekecil apapun itu murid tahu, aku salah seperti ini. Aku setelah salah, aku harus berbuat yang seperti ini untuk memperbaiki kesalahanku. Nah, seperti itu. Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Nah, murid jadi paham, jadi tahu untuk memecahkan masalah yang ia timbulkan. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dalam restitusi itu murid menghormati dirinya. Jadi murid itu memperbaiki kesalahannya sesuai dengan kemampuannya. Biasanya nanti mendapatkan pertanyaan pemanik dari gurunya. Nah, seperti itu untuk merangsang murid bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah, kemudian dalam restitusi juga ada teori kontrol. Nah, teori kontrol di sini. Nah, apa yang dimaksud teori kontrol? Teori kontrol itu yang memegang kendali atas diri sendiri juga adalah kita sendiri. Jadi segala sesuatu yang akan diambil oleh siswa itu, segala tindakan yang akan diambil siswa itu menurut dirinya sendiri. Guru hanya memfasilitasi. Nah, jadi untuk tanggung jawab yang dilaksanakan murid, bukan guru yang memberi solusi. Biarkan murid mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Nah, itulah konsep dari restitusi. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, sebuah
berbicara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itulah pengertian restitusi. Kemudian ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran dan bukan paksaan. Restitusi itu guru menawarkan, kok kamu melakukan kesalahan seperti ini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya. Nah, itu berupa penawaran dan bukan paksaan seperti pada hukuman. Nah, selanjutnya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti yang saya sampaikan tadi, hukuman itu menyakitkan, konsekuensi itu memang bagus, tetapi hanya berlaku untuk jangka pendek saja. Nah, kita harus terus memonitoring dan memberikan stimulus supaya anak merespon pada peraturan atau pada disiplin positif yang kita terapkan. Sedangkan restitusi, pada restitusi itu, nah, nilai-nilai apa tadi motivasi, nilai-nilai motivasi intrinsik itu sudah masuk ke dalam dirinya, jadi murid bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Lanjut. Nah, ini contoh, ada contoh kasus misalnya murid sering terlambat ke sekolah. Nah, ini kita buat perbedaannya untuk menghukum. Nah, ini contoh posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah penghukum. Nah, kalau kita sebagai penghukum, biasanya kita bertanya seperti ini, atau berkata seperti ini: patuhilah peraturan sekolah dan kamu berdiri di kelas sampai waktu istirahat. Nah, dengan nada yang membentak. Nah, itu biasanya menimbulkan rasa ketakutan kepada anak. Kemudian pembuat rasa bersalah. Sebagai guru berkata supaya murid itu merasa dirinya bersalah. Contohnya seperti ini: sudah berapa kali Bu Guru beritahu, Bu Guru kecewa dengan kamu. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah guru itu menempatkan diri dengan posisi kontrol sebagai teman. Nah, kita sebagai pendidik itu berkomunikasi layaknya teman kepada murid, ya. Misalnya, ayolah, jangan terlambat lagi ya, buatlah Bu Guru bangga sama kamu. Baiklah, kali ini terlambat tidak apa-apa nak, tapi besok jangan lagi lah ya. Nah, seperti itu kita katakan dengan perlahan-lahan supaya murid tidak ketakutan. Nah, yang posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Nah, biasanya guru berkata seperti ini ya: kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan apa konsekuensinya? Karena di situ sudah dalam peraturan sekolah sudah ada, misalnya mulai melakukan kesalahan ini harus melaksanakan konsekuensinya seperti ini. Nah, guru hanya menjadi pemantau atau mengingatkan tentang peraturan disiplin sekolah. Yang kelima adalah murid sebagai manajer. Nah, sebagai manajer di sini biasanya guru bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, jadi kalau guru menjalankan posisi kontrol sebagai manajer, itu guru akan memancing anak untuk berpikir, untuk mencari solusi atas kesalahan yang mereka laksanakan tadi, atas kesalahannya. Jadi mereka berusaha untuk mencari solusinya bagaimana, dan biasanya anak itu cenderung tidak mengulangi kesalahannya karena mereka seperti sadar, kok Bu Guru tidak marah, Bu Guru malah bertanya seperti ini. Nah, kemudian Bu Guru memintaku untuk mencari solusinya. Nah, seperti itu biasanya malah membuat anak tidak mengulangi kesalahan yang sama di lain hari. Selanjutnya, nah untuk melaksanakan disiplin positif itu kita bisa melakukan keyakinan kelas. Nah, mengapa kok keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas saja? Nah, di sini mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kata yakin
suka akan, pokoknya sudah terikat di hati kita. Nah, itu makna kata yakin. Menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi secara intensif. Seseorang lebih tergerak untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendalami suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan yang bersifat memaksa, dan mereka merasa peraturan membuat mereka merasa tidak bahagia. Sekali lagi, peraturan itu ternyata membuat murid tidak bahagia. Itu sebaiknya kita membuat keyakinan kelas itu yang membuat siapa? Yang membuat murid sendiri. Yang membuat murid sendiri. Untuk dipatuhi murid sendiri, kita guru hanya memfasilitasi. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Nah, kalau peraturan itu biasanya narik-narik banyak sekali, tapi kalau keyakinan kelas tidak bisa banyak-banyak, cuma sedikit saja yang bisa dijangkau oleh pemikiran anak. Nah, kemudian ya sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu disetujui oleh seluruh kelas atau seluruh sekolah. Nah, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Nah, kalau keyakinan kelas yang baik-baik saja. Nah, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, kita tidak bisa mencontoh dari kelas yang lain karena kondisinya berbeda. Kita juga tidak bisa mencontoh dari sekolah yang lain karena mungkin kondisi kelas, sarana dan prasarana, keadaan alam, kemudian lingkungannya juga berbeda-beda. Jadi kita buat keyakinan kelas sendiri-sendiri sesuai dengan lingkungan kita, sesuai dengan budaya kita di kelas yang kita laksanakan itu. Nah, kemudian untuk membuat keyakinan kelas itu melibatkan semua warga kelas dan atau warga sekolah. Nah, jadi semuanya dilibatkan. Jangan sampai ada yang tidak tahu atau tidak mengerti tentang adanya keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, nah, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu restitusi yang tadi ya. Nah, kita berusaha untuk memancing anak memperbaiki kesalahannya dengan menanyakan apa yang kamu lakukan, kemudian bagaimana cara solusimu untuk mengatasi kesalahan yang kamu lakukan tadi. Nah, seperti itu. Kemudian tahap-tahap segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, contohnya seperti ini. Kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu guru bisa berkata tidak apa-apa, atau Bu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu untuk menenangkan anak supaya mereka tidak takut, tidak meledek. Nah, seperti itu, menstabilkan identitas nih. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan. Nah, kita pancing murid untuk mengemukakan alasannya. Kok kamu bisa melakukan kesalahan ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Coba Bu guru diceritakan, coba ceritakan kepada Bu guru. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal dalam melakukan sebuah tindakan. Kepada murid pun seperti itu. Nah, setelah mereka menggali penyebab kesalahan yang mereka lakukan, kemudian guru menanyakan keyakinan. Nah, sesuai dengan keyakinan kelas, kamu masih ingat kalau melakukan kesalahan ini, ayo bagaimana? Nah, dengan kata-kata yang sehalus mungkin supaya murid tidak takut dan merasa termotivasi untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah, itulah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ada contoh video yang saya lakukan di kelas dalam menerapkan segitiga restitusi. Bisa kita simak sebentar ya.
connected. Terima kasih Pak Ega. Kita masuk ke tema 3 dengan materi ekosistem. Nah, anak-anak, siapa yang akan membuat baca? Sebentar. Ya. Loh, Mas siapa ini? Kenapa masih bersama menangis? Mas Dhani, Mbak Sabrina, ada apa? Kenapa Mas menangis? Mas Dhani, Mbak Sabrina, coba lihat dulu. Tindakan yang kalian lakukan kepada Mas kalian betul apa salah ini? Baik apa tidak? Lah, kenapa kalian lakukan kepada Mas kalian? Mas apa ini sama aku ya? Enggak, baik tidak. Kalau menjalankan itu, kalian masih ingat peraturan kelas kita? Masih sama-sama tulis peraturan kita adalah tidak boleh membuli teman-temannya. Untuk itu, apa yang akan kalian lakukan untuk membuat Mas kalian kembali ceria seperti kemarin? Meminta maaf? Iya, lakukan sekarang juga meminta maaf pada saya. Ayo coba Mas kalian mau bersama Mas Dhani. Coba dulu. Nah, sekarang ulang lagi ya. Dulu. Nah, sekarang kalian ucapkan janji untuk tidak membuli teman-temannya. Silakan dulu ya. Janji. Saya berjanji tidak akan melakukan perundungan kepada teman-teman lagi. Ya, anak-anak hebat dulu harus selalu berbuat yang baik. Sekarang untuk kewajiban kita. Nah, itu tadi contoh sertifikat restitusi yang saya lakukan di kelas. Mungkin ada yang kurang, itu tadi untuk validasi tindakan sepertinya kurang tepat. Kurang tepat. Nah, kemudian untuk video yang kedua, ada 2 video di sini. Ini saat pembicaraan di kelas. Perbedaannya apa? Waalaikumsalam. Mas itu kenapa terlambat? Enggak kenapa-napa. Sudah berapa kali terlambat? 3 kali. Ya sudah, sekarang dulu. Nanti setelah istirahat, cari dulu di kantor ya. Ya, siap. Sekarang ikut teman-temannya untuk melanjutkan pelajaran tema hari ini ya. Ayo kita lanjutkan tentang perbedaan kedua teori ini. Pada video kedua ini ada siswa yang beberapa hari terlambat. Kemudian saya melaksanakan segitiga restitusinya. Nah, itu saat terlambat kita tidak boleh langsung menjudge anak itu di depan teman-temannya. Nah, kita beri dia kesempatan, kemudian kita panggil anak itu di lain kesempatan. Nah, ini saat di kantor, anak itu dengan sendirinya, bukan dengan sendirinya, atas perintah tadi mendatangi guru di kantor. Berapa
mulai saja seminggu itu ya. Untuk yang lainnya, Mas Iqbal berangkat untuk belajar dan bermain bersama teman-teman, gitu ya, supaya Mas Iqbal jadi anak yang pandai, jadi anak yang pintar, bisa membanggakan orang tua. Bahkan bapak dan ibunya Mas Iqbal bangga sekali punya anak pandai, punya anak cerdas, punya anak hebat seperti Mas Iqbal. Gitu ya, siap ya. Nah, sekarang bajunya dipilihkan dulu, bajunya dipilihkan dulu. Nah, Itulah dua contoh kasus segitiga dalam melaksanakan segitiga restitusi. Nah, untuk video yang pertama tadi adalah pembuliannya anak-anak. Jadi saat di dalam kelas itu ada anak yang mendapatkan perundungan. Nah, kemudian mungkin di situ saya belum lengkap melaksanakan segitiga restitusinya. Kemudian untuk video yang kedua, ada anak yang terlambat itu sudah beberapa kali. Kemudian saat kita gali alasannya apa, ternyata dia main game sampai malam karena orang tuanya memang tidak di rumah dan di rumah bersama mbahnya yang sudah tua. Nah, seperti itu. Nah, itulah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas. Nah, Bapak Ibu, sampai pada penghujung acara ini, mungkin ada pertanyaan dari yang saya sampaikan tadi. Ya, silakan Pak Lis, mau bertanya apa Pak? Ya, tadi sudah disampaikan tadi ya, mau bertanya tadi sudah disampaikan tentang materi, yaitu tentang dalam selama ini dalam pembelajaran kita itu kan dibentuk dengan pemberian ranking ya. Iya, Dalam pemberian ranking itu tadi kurang baik. Iya, kurang baik ternyata. Untuk itu bagaimana ya cara kita itu menghadapi murid yang menanyakan adanya ranking. Nah, pasti kita itu kemarin kita dalam pembelajaran dalam itu kan ada ranking untuk rapor. Nah, itu bagaimana untuk menyelesaikan? Terima kasih. Ya, dari Bapak Ibu yang lain, cukup dari Pak Lis saja gitu. Nah, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Lis. Nah, untuk selama ini yang kita lakukan itu dalam akhir pembelajaran itu pasti ada pemberian ranking. Nah, dan itu anak identik, biasanya anak yang memang pandai nilainya selalu bagus. Nah, itu ingin tahu apakah saya ranking 1, itu pasti bertanya, Bu Guru, Pak Guru, saya ranking berapa? Mereka akan mendapatkan kepuasan kalau Pak Guru dan Bu Gurunya menjawab kamu masuk 3 besar atau 5 besar atau 10 besar. Nah, seperti itu. Nah, terus nanti biasanya dipamer-pamerkan ke teman-temannya yang tidak mendapatkan ranking, biasanya terus merasa berkecil hati, merasa tidak semangat. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk menghadapi anak yang aktif bertanya, saya ranking berapa Pak? Saya ranking berapa Bu? Nah, itu kita bisa memberikan pengertian kepada anak bahwa semua anak itu mempunyai minat dan bakat yang berbeda-beda. Kamu pandai, bilang saja, diberi pengertian saja bahwa kamu sangat pandai. Nah, kamu pandai dalam bidang ini, kemudian tetapi tidak boleh mengecilkan temannya yang nilainya kurang bagus, karena memang anak yang satunya pandai dalam bidang yang lain, pandai dalam bidang olahraga. Nah, jadi satu kelas itu tidak ada anak yang pandai dalam semua bidang itu. Jadi apa ya? Kita beri pengertian bahwa minat dan bakat anak yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, semoga dengan seperti itu anak itu tidak timbul rasa sombong bahwa saya itu memang yang satu, memang paling pintar. Tidak seperti itu ya. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain punya solusi untuk menghadapi anak yang bertanya tentang ranking? Ya, berarti kita sampaikan seperti itu saja. Kita beri pengertian bahwa minat dan bakat anak memang berbeda-beda. Nah, Disconnected. seperti itu nggih. Nah, Connected. Bapak Ibu Guru, serangkaian
slide per slide dari diseminasi yang saya lakukan telah selesai. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang tidak bosan selama mengikuti diseminasi yang saya lakukan, ya. Nah, terima kasih. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak? Nah, oh iya, Bu Mita. Silakan kepada Bu Mita. Jangan deg-degan Bu, saya nggak mau tanya. Saya nggak mau tanya. Saya hanya ingin memberi sedikit penguatan, ya. Terima kasih atas diseminasi yang diberikan pada kesempatan kali ini. Saya sendiri di kelas saya ini baru sadar ternyata selama ini saya salah. Saya kalau di kelas saya itu kalau ada yang berbuat baik, ada yang nilainya bagus, itu sering saya beri penghargaan, Bu. Ternyata tidak bagus, ya. Saya baru menyadari, ya, kurang efektif. Saya juga baru menyadari ternyata setelah saya amati yang dapat penghargaan juga itu saja, gitu. Yang lainnya kurang menonjol, gitu. Hanya 1, 2, 3 anak lah yang sering dapat penghargaan. Begitu juga dengan hukuman, yang bisa nilainya bagus, yang berbuat baik itu saya beri penghargaan. Yang nakal mungkin dengan temannya yang sering berkelahi atau mengganggu temannya itu saya beri hukuman. Ternyata yang dapat hukuman juga itu saja, ya. Jadi yang anak-anak lainnya justru kurang berkembang seperti itu. Terima kasih atas diseminasi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa menjadi pembelajaran juga buat saya ke depannya, juga buat Bapak Ibu guru yang lainnya. Sekali lagi terima kasih dan sukses terus untuk Bu Jimaya. Terima kasih kepada Bu Meta. Ya, benar sekali apa yang disampaikan Bu Meta. Itu saya juga baru sadar setelah mempelajari modul 1.4 ini, Bu. Nah, sebelumnya saya juga terkadang secara tidak sadar itu saya memberikan penghargaan maupun hukuman, meskipun itu bentuknya kecil sekali, kepada anak. Nah, itu ternyata saya baru sadar. Nah, untuk kedepannya insya Allah saya dan semoga saja Bapak Ibu guru, marilah kita menerapkan segitiga restitusi supaya anak-anak itu lebih mempunyai rasa tanggung jawab kepada dirinya sendiri, dan itu mungkin membawa kebaikan untuk kedepannya. Nah, membawa yang bagus, lebih bagus untuk masa depannya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Sudah? Nah, terima kasih. Nah, demikianlah pemaparan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Tepuk tangannya mana, Ibu? Terima kasih karena yang disampaikan sangat bermanfaat, ya Bapak Ibu. Untuk kita semua, alhamdulillah kita menjadi bertambah pengalamannya, gitu. Untuk kedepannya semoga bisa lebih baik lagi untuk mengajar dan mendidik anak-anak kita semua. Demikianlah Bapak Ibu, kegiatan kita pada siang hari ini telah usai, sangat bermanfaat sekali. Untuk itu mari kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa bersama. Doa dipersilakan. Berdoa cukup. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Hadayani, kelas 5 SD Negeri 1 Beraharjo. Saya senang setelah ada keyakinan kelas dan kelas menjadi lebih nyaman dan tidak ada gaduh lagi. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Sofwan Asyidik, kelas 5 SD Negeri 1 Beraharjo.
Sekarang kelas 5 menjadi rukun semua setelah adanya keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sivana Ladisya, kelas 5 SD Negeri 1 Budaharjo. Sekarang saya menjadi semangat belajar sekolah bersama teman-teman setelah adanya keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muntama. Saya rekan Bu Puji Mearti. Pemaparan yang disampaikan Bu Puji Mearti dalam diseminasi budaya positif di sekolah sangat bermanfaat sekali. Dan memang adanya keyakinan kelas ternyata lebih membuat siswa mengerti dan memahami akan kedisiplinan. Semoga apa yang disampaikan Bu Puji Mearti dapat dilaksanakan di SD Negeri 1 Budaharjo dan dapat bermanfaat. Terima kasih kepada Bu Puji Mearti, semoga sukses, lancar dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.